Pemirsa, beginilah politik penuh dengan drama dan juga siasat. Belum lama ini PKS dilaporkan menunjuk Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur yang akan diusung mereka ke panggung Pilgub Jakarta 2024. Dalam hitungan hari, PKS mengubah putusan. Tadi lewat presidennya Ahmad Saihu, PKS menyatakan bakal menyorongkan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai cagup dan cawagup. Apa yang dilakukan PKS ini diprediksi bakal mengubah konstelasi politik. Ada yang kecele, ada yang kaget sebab kartu Anies dianggap telah mati. Terlebih ada spekulasi yang menyebut tentang operasi dengan tanda kutip menjegal Anies. Dan untuk membahasnya, kami mengundang pakar komunikasi politik UGM Nyarwi Ahmad. Kemudian ada koordinator relawan Anies Iwan Tarigan, serta politikus PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro. Tapi saya akan sapa terlebih dahulu yang baru bergabung bersama kami, Bang Iwan Tarigan. Terima kasih bersama kami di NTV Prime. Tapi sebelum kita berdialog bersama Bang Iwan, kita simak dulu pengantar berikut ini untuk Anda. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat kita semua. Momen ini akan terus diingat oleh Anies Baswedan. Suatu momen ketika Partai Nasdem mencuri start dengan mendaulat Anies sebagai calon presiden pada 3 Oktober 2022 silam. Berkat partai yang digawangi Surya Paloh ini, terbentuklah koalisi perubahan yang mengantar Anies dan Muhaimin Iskandar ke panggung Pilpres 2024. Namun koalisi perubahan kalah dalam Pilpres, kongsi pun tidak awet. Dalam perhelatan Pilgub Jakarta, kongsi mereka mungkin saja tercerai-berai. Andai saja koalisi perubahan kompak, Nasdem, PKB, dan PKS menghimpun 39 kursi DPRD Jakarta. Itu setara dengan 36,79% atau hampir 2 kali lipat dari syarat memajukan pasangan cagup dan cawagup yang sebesar 20%. Untuk memenangkan pasangan Anies Sandi. Betul? Sebenarnya, di tingkat provinsi, nama Anies termasuk yang diusulkan 3 partai ini. Tapi belakangan DPP PKS menyorongkan nama Muhammad Sohibul Iman sebagai cagup Jakarta. Dia tak lain adalah mantan Presiden PKS yang ikut mengkampanyekan Anies Baswedan Sandiaga Uno di Pilgub Jakarta 2017 silam. Dan terbaru, DPP PKS merevisi keputusan itu. Lewat presidennya Ahmad Saihu, PKS resmi mengusung Anies Baswedan dan Muhammad Sohibul Iman sebagai pasangan cagup dan cawagup. Ya, kita bahas terkait apa selanjutnya setelah PKS menduetkan Anies dan juga Sohibul Iman. Kita langsung berdialog dan saya juga akan sapa terlebih dahulu Mas Aryo Seno Bagaskoro sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Mas Aryo telah bergabung di NTV Prime. Tapi saya mau ke Bang Iwan terlebih dahulu. Bang Iwan, setelah PKS tadi resmi mengusung Anies dan juga Sohibul Iman untuk Pilgub Jakarta, apa selanjutnya atau tanggapan Anda? Ya, ini kita juga masih ini juga ya, ini informasi terbaru soalnya. Jadi kita juga masih hanya mempersiapkan saja yang sudah ada, ya, namanya relawan ini kita tetap jalan saja. Begitu. Ya, tapi paling tidak Anies sudah tenang karena sudah ada satu perahu yang akan mengantarkan Anies menuju Pilgub Jakarta, begitu Bang Iwan? Ya, betul Mas Israel. Jadi paling tidak sudah ini kan dari 22 kursi, ya ini tinggal 4 lagi kan, 4 lagi. Tapi kita harapkan ya PKB dan juga Nasdem dan PDIP juga secepatnya deklarasi supaya kita sudah bisa kerja, begitu Mas Israel. Baik, ada anggapan kartu Anies telah mati. Sekarang bagaimana Anda melihat bahwa kartu Anies masih hidup setelah PKS mengusungnya bersama Sohibul Iman? Anda lega? Ya, jadi judul ini memang sedikit kurang update karena memang datanya ini kan tinggal 15 sekitar jam lalu kan sudah deklarasi ya. PKS. Jadi kartu Anies ini ya tentunya dari kemarin juga hidup ya karena partai yang mendukung itu kan 4 ya. PKS,
istrinya itu kemarin kan mendukung Bapak Sohibul ya Iman untuk jadi ketua. Tapi kan masih ada juga 3. Ya 3 itu lebih dari cukup juga, yaitu PKB, Nasdem, PDI dan juga PKB itu juga kan banyak sekali ya 37 kursi. Jadi sebenarnya kartu Anies ini juga dari kemarin juga masih hidup sebenarnya. Kalau sekarang ya makin hidup lagi seperti itu, Mas Isral. Tapi kan belum ada kesepakatan PKS akan berkoalisi dengan siapa. Masih butuh 4 kursi lagi, paling minimal PKS bisa memuluskan Anies dan Iman menuju Pilgub Jakarta, Bang Iwan. Ya betul, jadi memang ini sudah 18, tetapi kan kita sudah tahu bahwa PKB ya sudah deklarasi dulu, dan juga Caimin itu kan sudah dekat secara pribadi dengan Pak Anies. Jadi kita internal pun itu PKB itu tidak ada pilihan lain selain Pak Anies. Begitu juga Nasdem. Tinggal PDIP ya, PDIP nanti yang kita masih antar elitnya ini yang bagaimana nanti akhirnya ya ini kita tunggu teman-teman dari PDIP. Di sini ada Mas Aryo, mudah-mudahan nanti bisa memberikan bocoran kepada kita. Begitu Mas Isra. Baik, kita akan hitung-hitung besaran kursi dan koalisi poros berapa, nanti kita akan bahas bersama Mas Seno. Tapi sebelum ke Mas Seno, saya mau nyapa dulu Pak Nyarwi, sudah bergabung bersama kami. Saya minta pendapatnya Pak Nyarwi terlebih dahulu. Ketika tadi Presiden PKS sama Saiku sudah mengumumkan bahwa PKS akan mengusung Aman, Anies dan Sohibul Iman untuk maju ke Pilgub Jakarta. Menurut Anda, apa yang Anda baca? Ya, menurut saya itu hal yang tidak mengejutkan ya, Bung. Kenapa? Karena sudah dari beberapa saat yang lalu PKS itu sudah menyebut-nyebut ya nama Anies Baswedan. Bahkan sebelum-sebelumnya gitu ya dalam bursa Pilpres dukungan PKS juga sudah diarahkan ke sana. Dan secara kultural itu saya lihat juga interaksi antara Anies Baswedan dan juga para pendukungnya dengan tokoh-tokoh PKS itu sudah lama. Nah, yang mungkin gitu ya, yang mungkin dianggap sedikit kejutan gitu ya, Bung ya, itu adalah ketika PKS sekaligus juga memasangkan dengan calon wakil gubernur yaitu Sohibul Iman, kan gitu. Nah, ini yang saya kira langkah kunci PKS, ini kan langkah strategis PKS untuk mengunci ya calon wakil gubernur, karena juga Anies ini kan juga potensial didukung gitu ya oleh partai yang lain gitu ya yang sudah mendeklarasikan misalnya contoh PKB. Tapi PKB kan menyebut nama yang lain untuk calon wakil gubernur gitu ya, khususnya dari PKB DKI gitu menyebut misalnya Anies Kaisang misalnya begitu. Dan saya kira juga ada beberapa peluang-peluang yang lain ya dari partai lain yang mungkin akan mencalonkan Anies gitu ya, tetapi juga untuk calon wakil gubernur itu juga saya kira memprioritaskan atau mempertimbangkan kader partainya. Tapi ini juga menunjukkan daya tarik Anies gitu ya sebagai calon gubernur untuk DKI ya itu juga masih sangat tinggi ya. Artinya buktinya kan banyak partai-partai gitu ya, paling enggak ya sudah 2 partai gitu ya yang menyebutkan Anies sebagai calon gubernur di situ. Ya, belum lagi misalnya sebelumnya orang masih duga-duga juga ya. Misalnya Nasdem nanti kapan akan deklarasi atau jadi apa enggak deklarasi misalnya begitu. Atau mungkin ada kejutan besar kalau misalnya partainya Mas Seno gitu ya, itu juga mendeklarasikan gitu ya, misalnya begitu, beserta wakilnya. Baik. Nah itu saya kira juga, ini juga akan terus berkembang, kira-kira gitu, Bung. Pak Nyarwi, minggu lalu PKS secara mengejutkan mencalonkan Cagup, terus kemudian hari ini DPP-nya lewat Presiden PKS menyebutkan Sohibul Iman sebagai wakil. Saya pikir ketika PKS mengumumkan Cagupnya, mereka merasa percaya diri karena hanya butuh 4 kursi lagi, tapi nyatanya sekarang berubah menjadi wakil gubernur begitu ya. Apakah ini langkah aman PKS untuk tetap bisa menggait pemilih Anies untuk Pilgub Jakarta 2024? Ya, tentu saja ada irisan-irisan ya antara pemilih Anies dengan pemilih PKS, dan itu saya kira dipertimbangkan betul oleh pimpinan PKS ya, baik di level DPW DKI provinsi maupun di level DPP atau pusat gitu ya. Dan sosok Anies juga menjadi magnet tersendiri juga saya kira di kalangan pemilih PKS. Tentu PKS tidak ingin kehilangan ya
basis pendukung Anies, kira-kira gitu. Ya, Ya, buktinya kan paling enggak ya ketika pileg kemarin suaranya ya cukup meningkat ya, walaupun katakanlah untuk kursi ya tidak terlalu, tapi intinya perolehan popular vote-nya gitu, itu kan luar biasa ya peningkatannya ya dibandingkan yang lain ya. Nah, ini yang saya kira gitu ya, daya tarik Anies di segmen pemilih PKS itu masih tinggi daya magnetiknya. ya. Dan saya kira para pemimpin PKS tidak gegabah ya untuk kemudian menjaga jarak terlalu jauh dengan Anies gitu ya. Sementara figur-figur yang menjadi andalan dia, kader-kader dia, itu kan juga belum sepenuhnya punya daya tarik yang kuat ya untuk Pilkada DKI. Hmm, Jadi kalau kita lihat kemarin kan semuanya dengan syarat-syarat itu biasanya. ya. Nggak apa-apa gitu ya, tapi di kader gitu. Hmm. Atau solusinya ya dicalonkan untuk menjadi calon wakil gubernur, kira-kira gitu. Kalau nggak mau kader, kira-kira kan gitu. Baik. Nah, itu kan bagian dari negosiasi dan tarik-menarik ya, yang saya kira Anies itu juga dibutuhkan PKS, tapi keberadaan Anies di PKS juga kira-kira harus jelas gitu ya, menurut saya begitu. Baik, saya mau ke Mas Seno tadi mendapat sedikit lobby-lobby dari Bang Iwan. Bagaimana PDI Perjuangan nanti bersikap? Apakah ikut turut mendukung Aman, Anies, dan juga Sohibul Iman? Tapi ini saya rasa sampai kapan gamangnya PDI Perjuangan ketika PKS sudah mengusungkan Anies dan juga Sohibul Iman? Mas Seno? Ya, terima kasih Mas. Satu, saya rasa tidak ada kegamangan apapun dari kami dalam menentukan nama-nama calon yang akan kami usung. Karena apa? Secara waktu dan timing juga ini masih ada cukup waktu sebelum kami harus mengusulkan calon dan atau mengusung calon ke KPU. Sehingga semua masih dalam tahapan pematangan, penjaringan, termasuk pendalaman analisa dan simulasi nama. Termasuk di Jakarta pun juga sama. Bahwa kemarin di dalam pemilu legislatif PKS mampu mendapatkan kursi terbanyak, maka ini menunjukkan sebuah logika yang umum bahwa wajar saja setiap partai politik kemudian mengusulkan nama kader internalnya untuk berlaga di ruang publik. Kami pun juga memiliki kepentingan yang sama, yaitu untuk mendorong proses para kader yang sudah berproses di dalam internal partai untuk bisa menduduki jabatan-jabatan strategis di ruang publik. Entah itu sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Di Jakarta pun sama. Nah, khusus di Jakarta kami menganggap daerah ini sangat penting. Karena bagaimanapun meskipun ibu kota nantinya akan dipindah ke IKN, tetapi secara etalase kepemimpinan dan etalase ekonomi politik ini masih sangat menjadi center di Indonesia. Apalagi banyak sekali nama-nama tokoh yang kemudian berhasil menjadi gubernur atau wakil gubernur Jakarta, punya potensi untuk misalnya melangkah menjadi pemimpin di tingkat nasional. Belajar dari historinya seperti itu, selalu seperti itu. Baik. Maka masih ada waktu, tapi kami sendiri di internal punya banyak nama yang hari ini secara elektabilitas, secara ketokohan itu juga punya sejarah di Jakarta. Baik, Mas Seno boleh sebut siapa tokoh itu karena Mas Ciko juga sudah menyebut ada 5, bahkan ada yang menyebut 10 sosok dan lain sebagainya, termasuk Anies Baswedan. Nah, sistematika dan indikator apa lagi yang PDIP akan terapkan kepada 10 tokoh yang sudah mencuat ini, Mas Seno? Oke, satu adalah kami tidak ingin tergesa-gesa. Kenapa? Karena kami rasa dalam mencalonkan seseorang harus ada pertanggungjawaban kepada publik. Sehingga nanti orang yang kami usung ini benar-benar sesuai dengan platform gagasan, ideologi, perjuangan kami. Bahwa di dalam internal kami ada yang mengusulkan melalui DPD misalnya, yaitu ada nama Mas Anies, itu adalah satu faktor yang kita bisa saksikan, yaitu karena memang secara elektoral, secara sejarah panjang keterpilihan Mas Anies itu cukup tinggi di Jakarta. Sehingga tentu saja secara realistis kami berpihak pada logika rasional dan nama itu kami terima untuk kita godok. Tapi kan ada banyak pertimbangan. Salah satu pertimbangannya misalnya adalah apakah pendukung Pak Anies yang jumlahnya besar itu dan pendukung PDI Perjuangan yang jumlahnya juga cukup besar itu di Jakarta pada saat dikalkulasi itu kemudian malah akan menambah secara elektoral, artinya 1 tambah 1 sama dengan 2, atau ada berpotensi untuk saling berkurang satu sama lain kalau kita melihat ada basis fanatik masing-masing dari para pendukung baik Mas Anies maupun PDI Perjuangan. Jadi simulasi semacam ini sedang kami coba lakukan dan itulah yang harus kami pertimbangkan sebelum nantinya melangkah. Baik, apapun kami menghargai keputusan PKS dan kita rasa itu bagus untuk demokrasi. Baik, sudah mengerucut dari 10 atau bahkan 5 nama yang mencuat ke publik belakangan ini?
Iya pasti, itu terus kita lakukan pengerucutan. Saya mau Dan sebut apakah nama-nama sudah itu ada kan- mengerucut, Mas Eno? Nama-namanya nanti jadi rahasia aja, sehingga pada saat nanti diumumkan agar shock efeknya terasa. Baik, baik. Saya mau ke Bang Iwan. Bang Iwan, kita tahu memang PKS ini partai pemenang di DPRD DKI begitu ya, dengan perolehan sebanyak 18 kursi. Masih butuh sekitar 4 kursi lagi. Masih ada tahap-tahap yang mungkin dilakukan oleh sang presiden PKS untuk lobby-lobby dengan partai lain. Menurut Anda sejauh mana lobby-lobby itu bahkan dari Anies sendiri untuk menggait parpol lain untuk berkoalisi seperti apa? Ya, terima kasih Mas Irsa. Jadi sampai saat ini ya, yang jelas itu kan sudah empat partai itu di Jakarta sudah deklarasi dan mengusulkan nama Pak Anies. Terutama PKB itu kan nama Pak Anies juga. Ya. Yang menjadi rebutan itu sekarang kan di wakilnya saja sebenarnya antara 4 partai itu. Kalau sampai saat ini ya, jadi kalau kita lihat itu antara PKB, PKS, ya, Nasdem itu di posisi wakilnya. Begitu juga nanti saya rasa di PDIP juga, tinggal para elit 4 partai ini nanti untuk negosiasi siapa wakil yang dimajukan ke DKI Jakarta. Begitu saya rasa Mas Israel. Jadi itu yang paling penting di wakilnya ini. Ya, meskipun PKB di tingkat DPW ini sudah mengusung secara resmi Anies, tapi belum ada kesepakatan dari DPP PKB itu sendiri, dan juga Nasdem sudah juga menyuarakan Anies. Dan bagaimana menurut Anda ataupun relawan, apakah juga mendorong Anies untuk tergabung lagi dalam Partai Koalisi Perubahan PKB dan Nasdem di dalamnya? Kemungkinan itu sekarang seperti apa? Ya, ini masih kita menunggu dalam waktu dekat, kemungkinan ada komunikasi yang sudah terjalin. Ya, memang selama ini sudah terjalin, tapi kita harapkan dalam waktu dekat sudah menemukan titik temu ya, antara 4 partai ini, siapa yang menjadi wakil Pak Anies. Seperti itu. PKS kan sudah menyodorkan Bapak Sohibul Iman. Nanti tinggal dari PKB, kemudian PDI, kemudian Nasdem. Nanti tinggal dihitung elektabilitasnya, ya, kemudian kapasitasnya seperti itu. Nanti kan 4 partai ini kan sudah sangat mapan ya. Jadi nanti mereka akan berhitung untuk memunculkan siapa yang mendampingi Pak Anies di Pilkada DKI ini. Seperti itu, Mas Isra. Baik. Kalau menurut survei memang Anies elektabilitasnya masih menjuarai untuk berkontestasi di Pilkada Gubernur Jakarta. Tapi apakah ada sosok lain yang bisa mengalahkan elektabilitas Anies sekaligus Sohibul Iman yang sudah menjadi pasangan Cagup dan Cawagup? Seperti apa Pak Nyarwi nanti akan menghitung-hitung besaran ataupun elektabilitas dari keduanya, siapa yang pantas untuk melawan keduanya? Kita jeda sesaat dulu Bapak-Bapak karena kita harus break sejenak. Pemirsa, NTV Prime Dialog masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog, masih bersama Bang Iwan Tarigan, Mas Seno dan juga Pak Nyarwi. Tapi sebelum kita memulai kembali dialognya, kita simak dulu keterangan dari Presiden PKS Ahmad Saiku berikut ini. Yang sudah mengusulkan calon gubernur DKI ke DPP PKS. Disusul kemudian calon wakil gubernur DKI kepada DPP PKS. Di antaranya adalah surat itu meminta agar merestui, menyetujui dan menetapkan Bapak Anies Rashid Baswedan dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai calon gubernur dan wakil gubernur daerah khusus Jakarta. Nama-nama yang kemudian dibahas dalam rapat DPTP, dalam pembahasan nama pasangan di calon pilkada ini, bahkan aspek-aspek yang menjadi pertimbangan utama adalah calon yang memang memiliki pengalaman kepemimpinan yang baik di eksekutif maupun di legislatif. Rekam jejaknya terlihat betul baik, memiliki kredibilitas
dan memiliki kapasitas serta peluang menangnya, probability to win-nya itu besar. Oleh karena itu DPP PKS mempertimbangkan usulan dari struktur DPW PKS DKI Jakarta, juga mendengarkan dari berbagai masukan para tokoh, ulama, habaib, tokoh-tokoh lintas agama bahkan yang datang ke DPP PKS, para agamawan, para cendekiawan, serta masyarakat di DKI Jakarta, maka Dewan Pimpinan Tingkat Pusat DPTP PKS pada rapat di hari Kamis 20 Juni 2024 telah memutuskan mengusung Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon gubernur dan Bapak Muhammad Sohibul Iman sebagai bakal calon wakil gubernur. Siap berjuang memenangkannya? Allahu Akbar! Merdeka! Kami meyakini pasangan Anies Sohibul Iman, ada yang sudah mereka-reka juga singkatannya, aman katanya. Nanti terserahlah apa namanya. Ya, clear itu untuk pernyataan dari Presiden PKS Ahmad Saiku. Pak Nyarwi, saya sebelum break tadi sudah mengatakan bahwa memang elektabilitas Anies masih menjuarai sejumlah survei untuk Pilgub Jakarta. Saya mau baca kutipan dari Ketum Nasdem terlebih dahulu, Surya Paloh. Saya pikir capek juga orang menghadapi dia dalam tanda kurung Anies di Jakarta ini, kata Surya Paloh pada Senin 24 Juni 2024 yang lalu kemarin, which is itu. Menurut Anda, apa ini artinya bahwa Nasdem memang secara penuh akan mengusung Anies begitu? Ya, kalau dari statement kalimat yang disampaikan Pak Surya, Bang Surya, itu secara implisit ya, bukan eksplisit ya. Itu ada kecenderungan kuat Nasdem akan memberikan dukungan kepada Anies. Tetapi balik lagi, Pak Surya ini kan juga politisi nasional ya, yang berpikir kepentingan partai dan bangsa dan negara pasti lebih kompleks ya. Artinya bisa aja itu sebelum dideklarasikan ya belum fix gitu ya. Itu kira-kira Bung Irsal ya. Tetapi begini juga, statement itu juga menunjukkan bahwa gitu ya, basis elektoral Anies itu sangat kuat gitu untuk saat ini ya dibandingkan para para kandidat-kandidat yang lain. Tetapi ingat juga ya, dukungan yang kuat gitu ya dari kepada kandidat itu kan juga kadang-kala ada lingkungan-lingkungan yang kompetisi yang dinamis. Masih ingat ya, pemilu sebelumnya, pilkada sebelumnya 2012 misalnya Ahok itu kan juga paling kuat kan gitu. Tetapi gitu kan bisa dilihat daya elektabilitas Ahok itu kan tidak berkembang atau tidak meluas. Ya. Nah artinya begini, walaupun Anies Baswedan ini kuat ya, Bang Iwan Tarigan, tetapi juga harus hati-hati. Kenapa? Karena segmen pemilihnya itu bisa jadi gitu ya, itu tidak mampu terakselerasi secara meluas gitu ya. Apalagi misalnya contoh gitu ya, biasanya kan pemilih-pemilih PKS juga segmented gitu ya. Tentu kalau misalnya koalisinya hanya dengan PKB misalnya begitu ya, dan itu juga belum tentu ketemu juga soal cawagupnya gitu. Nah itu juga perlu dipertimbangkan ya. Belum lagi misalnya kaitannya dengan siapa lawan Anies ya. Dan juga seberapa kuat ya kemampuan gitu ya daya dukung relawan dan mesin kampanye partainya. PKS termasuk solid dan kuat dari sisi mesin politik. Sama persis dengan partainya Bung Seno, itu juga mesin politiknya juga luar biasa militan kan gitu. Yep. Nah, itu juga menjadi daya dobrak elektabilitas dari masing-masing kandidat. Kadang-kala ya Bung Irsal, mesin politik kandidat itu kuat. Itu banyak terjadi ya dari partai maupun relawan. Tapi daya pertumbuhan elektabilitas kandidatnya yang susah sekali diangkat, itu sering terjadi. Yang bagus adalah dua-duanya. Jadi dari sisi kemampuan akselerasi elektabilitas, kandidat ini bisa meluas daya jangkau pengaruhnya sekaligus didukung oleh mesin yang kuat gitu. Nah ini yang kadangkala sangat berpeluang seorang kandidat itu bisa menang. Tetapi balik lagi ya, konteks Anies hari ini saya kira saya mengamini apa yang disampaikan Bang Surya ya. Dari beberapa data survei misalnya yang pernah saya baca, memang Mas Anies masih sangat kuat ya dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Tetapi bukan berarti Pak Tarigan itu kemudian
statis ya, bahwa kekuatan Anies ini nggak bisa dijebol oleh siapapun basis dukungannya gitu ya. Apalagi kalau misalnya ketemu kandidat yang jauh lebih kuat, dukungan Baik. mesin partai Pak militan dan Nyarwi, lain-lain. bisa jadi partainya Mas Seno ini punya kandidat yang kompetitif, bisa menurunkan elektabilitas Anies ketika nanti Mas Seno membuka nama siapa yang akan diusung. Tapi sebelum ke Mas Seno, saya mau hitung-hitungan Pak Nyarwi, PKS, PKB, Nasdem dan juga PKS kalau memang bersatu itu sudah memperoleh 39 kursi. Sementara kalau itu cukup. koalisi Indonesia Maju, kalau saya hitung, kalau salah tolong koreksi, ada Golkar, Gerindra, PSI, Demokrat, PAN, ini ada 50 kursi. Tinggal PDI Perjuangan yang 15 kursi, ini butuh sekitar 7 kursi lagi untuk bisa mengusung calonnya sendiri. Sebelum nanti saya tanya ke Mas Seno, menurut Anda hitung-hitungan seperti ini akan menjadi 3 poros dalam Pilgub Jakarta atau mungkin 2? Bagaimana hitungan Anda? Ya, 3 poros pun itu masih masuk akal. Artinya begini, ada kemungkinan ya, misalnya kayak PDIP, PDI Perjuangan, itu juga kemudian bisa memunculkan tokoh alternatif. Ada kemungkinan, tetapi tentu dari sisi perolehan kursi kan basisnya nggak cukup, hanya 15. Ya. Paling tidak dia harus menggandeng ya siapa? Nasdem misalnya. Nah pertanyaannya kan gitu, Nasdem ini kira-kira mau nggak gitu ya mensupport kandidat dari PDI Perjuangan misalnya begitu ya? Atau berikutnya kandidat ini prospektif nggak gitu ya sebagai kandidat alternatif gitu. Tetapi balik lagi ya dari sisi peluang partai ini kan kita bicara 2 hal ya Bung Irsal ya. Ya. Satu, peluang partai untuk mencalonkan pasangan dan tentu itu di atas kertas ada 3 paling nggak yang realistis gitu. Hari ini dari polarisasi dan dinamika politik itu ada 3. Tetapi juga kalau kita lihat peluang-peluang di mana pertumbuhan elektabilitas para calon baik Mas Anies maupun yang lain itu juga memungkinkan ada kemungkinan partai-partai itu mengambil istilahnya jalan yang realistis dengan kemudian kan tidak mungkin mereka bertarung untuk kalah ya. Biasanya akan berhitung kan gitu. Tadi Bung Seno udah mengatakan, misalnya kalau kandidat seperti sosok Mas Anies ini kan elektabilitasnya bagus ya. Kira-kira kenapa tidak misalnya ada kemungkinan mendukung kan gitu, walaupun dengan retorikanya Mas Seno ya belum tentu juga, kira-kira gitulah ya. Nah, ini kita kan langsung masih- jawab dulu, langsung tanya dulu Pak Nyarwi, mohon izin saya potong. Saya tanya dulu ke Mas Seno, apakah PDI Perjuangan ini akan legowo mengikuti arahan dari PKS yang mengusung aman ini, atau mungkin justru akan melakukan pendekatan dengan parpol lain untuk membentuk poros sendiri, tidak bergabung dengan Kim, tidak bergabung juga dengan koalisi perubahan, begitu Mas Seno? Ya pertama yang pasti adalah kita mendengarkan hari ini, tahapannya adalah mendengarkan semua pihak dalam memberikan masukan kepada kami, termasuk dari internal maupun dari eksternal. Jadi nasihat-nasihatnya Pak Nyarwi ini sedang kita kaji betul-betul. Kira-kira kalau mau melangkah mengusulkan nama, ini kira-kira siapa yang paling cocok di berbagai daerah. Apakah hanya elektoral yang kita pertimbangkan? Tentu ada berbagai variabel, termasuk variabel kesejarahan dan kemungkinan-kemungkinan simulatif. Misalnya gimana Mas, kita ini kan kalau publik melihat pernah terjadi suatu semacam El Clasico gitu ya, di dalam Pilgub Jakarta itu di tahun 2017 pada saat Pak Ahok, Pak Basuki melawan Mas Anies Baswedan. Nah di situasi itu kan terjadi betul ada menyisakan hingga hari ini pendukung yang fanatik di kedua belah sisi sebenarnya, baik di sisi pendukung Pak Ahok sekaligus yang beririsan dengan PDI Perjuangan dan di sisi Mas Anies Baswedan. Nah apakah kemudian kalau kami memberikan dukungan misalnya kepada calon A, calon B, apakah itu akan berpengaruh positif secara elektoral atau malah saling mengurangi loyalitas fanatik ini? Nah hal-hal semacam itu kan tentu harus dan kami perhitungkan matang-matang. Gitu. Karena hari ini sebenarnya kalau bicara tentang pasangan lain tentu saja dinamikanya akan terus berubah. Hari ini sudah aman untuk teman-teman PKS misalnya. Tapi kan untuk teman-teman partai politik lain belum tentu aman juga. Gitu. Artinya secara peta komposisi politiknya, secara bagaimana perjuangan ke depan, platform selama 5 tahun pada saat memimpin, itu kan ya pasti kita membutuhkan juga investasi elektoral untuk bicara Pilpres 2029. Semua partai politik pasti memikirkan itu sekarang dengan situasi pilkada serentak yang merupakan pengalaman politik baru bagi semuanya. Jadi tentu kami harus berhati-hati, tapi bukan tidak mungkin kemudian kami memunculkan sosok-sosok lain yang juga punya modal elektabilitas yang cukup tinggi. Kemarin misalnya, peta pertamanya kan awalnya yang muncul adalah nama Pak Anies dan Pak Ridwan Kamil. Lalu kemudian semua membahas ke arah situ secara orientasi. Tapi kemudian di kemudian hari
ada juga selentingan yang mengatakan bahwa Pak RK ternyata tetap di Jawa Barat. Dengan situasi begitu kan petanya terus berubah dan dinamis. Artinya muncul juga kemungkinan misalnya bagaimana kalau Pak Ahok maju lagi di Jakarta dengan pengalaman yang lebih panjang, banyak kemudian cerita mengelola BUMN sebagai komisaris Pertamina, atau bagaimana kalau nama baru sama sekali Pak Aswar Anas atau Bu Risma atau misalnya Pak Charles Honoris atau Pak Prasetyo Edy, nama-nama yang di lingkungan masyarakat Jakarta sangat familiar, tetapi adalah bagian dari kader internal kami. Nah ini kan tentu saja kami sedang menghitung itu semua, tetapi komunikasi politik yang hari ini sedang kami jalankan tentu kita lakukan dengan semua pihak tanpa terkecuali. Baik, kalau Mas Eno belum mau menjelaskan PDIP akan mengusung siapa yang paling kompetitif dengan Anies. Tapi kalau saya tanya, arus besar internal PDI Perjuangan sendiri, ini lebih menyuarakan ke siapa? Ke Anies kah? Atau bahkan ke Ahok? Atau bahkan terakhir Bu Ketum juga menyebut nama Pak Andika Perkasa? Ya, tentu sebagai partai politik kami berkepentingan dan secara kebatinan kami ingin untuk mengusung kader sendiri di daerah manapun. Jika memang menjadi rasional, elektabilitasnya cukup, kemudian akseptabilitasnya cukup, rekam jejaknya baik, kenapa tidak kalau ada kader yang bisa kami usung, entah di posisi sebagai calon gubernurnya atau calon wakil gubernurnya. Tetapi itu idealisme politik itu kan juga harus bertemu dengan realitas politik. Sehingga itulah yang membuat kami tentu harus berhitung-hitung dengan cermat menyikapi dinamika politik saat ini. Apakah nanti akan mendukung siapa? Tunggu tanggal mainnya. Sebelum janur merah melengkung, semua bisa terjadi. Tapi sebenarnya PDIP juga sudah melakukan survei internal sendiri begitu ya untuk standar elektabilitas sosok yang akan diusung PDI Perjuangan pada Pilgub Jakarta. Kalau Ahok sudah bisa melampaui standar elektabilitas untuk melawan Anies di Pilgub Jakarta, Mas Eno? Ya, semua lagi disimulasikan dengan matang. Tapi kalau membaca, tidak usah pakai elektabilitas dari internal survei kita, membaca dari survei yang bisa dipublikasi dari berbagai lembaga lain kan selalu top 3-nya selama ini ya Pak Anies Baswedan, Pak Ahok, dan Pak Ridwan Kamil. Jadi ya kami bersyukur dan kami berterima kasih bahwa ternyata ada kader PDI Perjuangan yang juga masih sangat lekat di memori kolektif rakyat Jakarta. Dan itu tentu kami hargai dan sekarang sedang kami matangkan. Apakah memang akan mengusung kader internal sebagai gubernur atau mengusung sebagai wakil gubernur. Kan opsi itu juga masih bisa dilakukan. Baik. Itu Mas. Baik. Bang Iwan, kekhawatiran dari relawan sekarang sudah terjawab karena relawan juga tidak menginginkan bahwa isu Anies akan dipasangkan dengan Cawagup Kaisang ini tidak terbukti begitu ya. Nah, bagaimana relawan kemudian bergerak ketika PKS sudah menyolong start untuk mengusung Anies dan juga Sohibul Iman, Bang Iwan? Mikrofonnya boleh diaktifkan terlebih dahulu, Bang Iwan, masih di mute mungkin. Ya. Ada gangguan komunikasi untuk Bagaimana, audio. jelas? Baik, langsung dijawab. Sudah terhubung. Jelas ya? Ya. Ya. Kalau relawan ya, karena memang relawan Anies ini menurut survei dari Pilpres kan termasuk militan ya. Ya, jadi kebetulan saya koordinir 1.000 organisasi relawan ya seluruh Indonesia. Ya, jadi sebenarnya kita tidak banyak waktu istirahat waktu itu. Jadi mungkin hanya sekitar 2 minggu kita sudah bergerak lagi ya karena kita melihat tanda-tanda bahwa Pak Anies akan maju ke DKI karena banyak permintaan warga. Jadi kita langsung siap-siap dan sudah bergerak ya. Kita sudah sebulan bergerak ya. Ada lebih 250 organisasi relawan yang di Jakarta saja ya. Itu kita sudah bergerak ya. Sudah banyak sekali deklarasi di kelurahan-kelurahan. Ya, sudah banyak pergerakan yang kita lakukan gitu selama 1 bulan ini. Walaupun kita tahu kapal Pak Anies yang mana nanti, tapi relawan sangat yakin, ya paling tidak 3 partai koalisi perubahan itu akan mengusung Pak Anies. Begitu Mas Irsal. Ya, baik.
Saya kembali ke Pak Nyarwi soal basis PKS di 2007 bersama Gerindra begitu ya, cukup bisa memenangkan pasangan Anies dan juga pada saat itu. Nah, kemudian di 2024 ini kalau saya salah tolong koreksi, basis PKS ada di Jaksel, Jakut dan juga Jakpus begitu ya, butuh ada basis partai lain yang menang di Jakbar misalkan atau Jakarta Utara dan lainnya begitu. Menurut Anda basis-basis yang bisa memenuhi suara kekurangan PKS di DKI Jakarta seperti apa? Ya, begini, Ya, Bung. Kalau melihat basis lokal ya dari partai-partai itu paling mudah adalah melihat cerminnya melalui hasil pileg kemarin. Ya, Jakarta itu kan ada 11 ya dapil untuk DPRD. Nah, PKS termasuk kuat ya, tidak hanya Jaksel, tapi saya lihat juga termasuk Jakarta Timur juga Timur, lumayan. ya. Tapi juga saya lihat di beberapa yang lemah juga ada ya, Jakarta Barat misalnya begitu gitu ya. Dan itu sebenarnya juga sudah terpotret ya melalui beberapa survei sebelum pileg sebenarnya. Di sana saya lihat begini, sebenarnya kan kalau kita lihat DKI ya, itu sekarang DKJ ya, daerah khusus Jakarta, itu kan sebenarnya untuk partai itu bukan sekedar pengaruh partai dan tokoh ya, tetapi khususnya tokoh saya lihat, tokoh-tokoh di masing-masing dapil itu kan juga pengaruhnya kuat ya. Selain para relawan tentu kalau untuk pilgub ya, pilkada itu relawan juga luar biasa. Tetapi mesin tokoh yang terbukti ya punya basis solid ya untuk pilegnya itu saya kira juga menjadi basis yang penting. Nah kalau tadi disampaikan contohnya tadi ya disampaikan Mas Seno tadi ya soal irisan-irisan. Nah itu sebenarnya juga bisa dilihat ya paling enggak proksinya melalui hasil pileg ya. PDI Perjuangan misalnya kuat itu di Jakarta dapil DPRD mana saja misalnya begitu itu kan juga menjadi keunggulan tentu saja ya dan mungkin juga ada yang agak menipis atau lemah di wilayah mana saja dari 11 dapil DPRD itu kan gitu. Nah, tapi balik lagi ini kan hitung-hitungan hitung-hitungan mesin politik ya Bung Irsal. Kita belum melihat bagaimana misalnya daya tarik dari kandidat itu di mata masing-masing pemilih dan kadangkala ada animo-animo juga yang itu berbasis ya misalnya entah karena militansi pengen mendukung gitu ya, itu sifatnya afeksi positif gitu ya. Atau semangat yang lain, misalnya tidak rela kalau orang yang meskipun tidak didukung itu kalah sama orang. Nah, itu juga ada juga gitu ya. Dalam beberapa hal pilkada kayak termasuk DKI ya dulu ya, sekarang DKJ 2017. Itu salah satunya juga keberuntungan pasangan Anies Sandi ya dan ketidakberuntungan pasangan Ahok ya itu salah satunya saya lihat juga ada sentimen itu dan itu afeksi itu juga kemudian diperkuat ya dengan lingkungan polarisasi politik yang luar biasa. Nah situasi-situasi yang dinamis seperti ini selalu berkembang ya makanya itu kadangkala wajar jika partai-partai ini saya lihat sangat hati-hati untuk mencalonkan secara resmi ya. Ini kan baru deklarasi ya tapi kan tetap saja kalau tadi resminya itu kalau versinya Bung Seno tadi itu kalau nggak ada janur merah ya yang melengkung gitu, tidak hanya kuning katanya tapi merah juga itu indikasi kan kepastian itu gitu loh. Jadi itu semua akan bisa kita lihat kalau formasi koalisi atau kerjasama partai itu terbentuk, baru kemudian seiring dengan itu dinamika elektabilitas kandidat di mata pemilih dan juga daya dukung support dari relawan itu penguatannya seperti apa atau pelemahannya seperti apa. Nah itu yang kita lihat nanti. Kita akan tagih Bang Iwan Tarigan. Kalau tadi Pak Nyari bilang mesin partai bagaimana bekerja, tapi juga kita tidak bisa melupakan relawan Bang Iwan Tarigan untuk bekerja, memilih kantong-kantong ataupun wilayah-wilayah yang memang suaranya sangat kurang dan bisa mempengaruhi keterpilihan Anies dan juga Sohibul Iman di Pilgub Jakarta. Tapi kita akan bahas nanti. Bang Iwan, kita harus break sejenak. Pemirsa NTV Prime Dialog masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Sebelum kita melanjutkan dialog bersama Mas Seno, Bang Iwan dan juga Pak Nyarwi, kita simak dulu grafis perolehan kursi untuk DPRD Jakarta. Kita lihat. Ya, untuk Partai Keadilan Sejahtera mendapat 18 kursi DPRD Jakarta, kemudian disusul dengan PDI Perjuangan dengan 15 kursi,
Kemudian di posisi ketiga ada Gerindra dengan 14 perolehan kursi. Kemudian Nasdem ada 11 kursi, Golkar 10, PKB 10, PAN 10, kemudian Demokrat 8, PSI 8, dan P3 dan Perindo masing-masing 1. Saya mau ke Bang Iwan terlebih dahulu. Sebelum break tadi saya menanyakan bagaimana relawan ini dapat bekerja memenuhi wilayah-wilayah yang untuk saat ini memang PKS baru yang mengusung Anies dan Sohibul Iman begitu ya. Yang kita ketahui bahwa ada Jaksel, Jaktim dan juga Jakpus menang untuk DPRD Jakarta. Ada daerah lain yang belum dijangkau oleh PKS tapi dijangkau oleh partai lain, sebut saja Partai PDI Perjuangan, partainya Mas Seno yang unggul di beberapa wilayah di Jakarta. Bagaimana Anda bekerja untuk mengisi ini, Bang Iwan? Baik, suara Bang Iwan belum terdengar. Apakah masih di mute? Mikrofonnya diaktifkan terlebih dahulu? Oke. Baik. Kita belajar dari Pilpres 2024, kantong suaranya Anies itu di daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan, dan Jakarta Pusat. Ya. Melawan Pak Prabowo saja, kita hanya selisih suara 38.000 saja, Mas Irsal. Ya, jadi kalau hitung-hitungan logikanya saja, kalau masuk PDIP artinya sudah selesai sebenarnya. Seperti itu. Nah, untuk relawan saja, ya, untuk kita kantong suara Jakarta Barat dan Jakarta Utara ini kan sebenarnya suara teman-teman kita PDIP. Ya. Nah, relawan tentunya nanti siap-siap saja seandainya ya, ini PDI tidak masuk ke kita. Ya, ini tetap kita akan fokus di daerah Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Ya, relawan sudah bergerak ya, 250 simpul relawan ya itu sudah bergerak setiap hari. Ya, setiap hari kita juga sudah sosialisasi kepada masyarakat juga seperti itu. Nah, kita harapkan PDI ini masuk ya mengisi kekosongan itu. Harapan kita seperti itu. Mas Seno disenggol lagi sama Bang Iwan untuk mengisi kantong yang kurang oleh PKS di Jakarta Utara dan juga Jakarta Barat. Lanjut, Bang Iwan. Karena kita juga kan sudah membuka komunikasi dengan teman-teman PDIP. Saya beberapa hari yang lalu juga ketemu dengan Bang Masinton ya, bicara ya harapan kita sama. Bagaimana kita memenangkan Pilkada DKI ini bersama-sama. Tentunya ya kita harapkan nanti elit-elit politiknya secepatnya menentukan siapa yang menjadi wakil tadi supaya bergeraknya lebih cepat lagi ya. 4 partai ditambah relawan, 250 relawan itu kan sangat besar ya. Sulit. Saya 2019 itu mendukung Pak Prabowo. Itu untuk presiden saja hanya 150 organisasi relawan. Ini hanya untuk kelas Pilgub itu 250 organisasi relawan itu sangat-sangat banyak. Ya, jadi ini sangat masif apabila kita gerakkan bersama-sama. Harapan kita ini menjadi kekuatan yang besar untuk kita memenangkan dan memilih Pak Anies menjadi gubernur periode kedua untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai untuk mesejahterakan masyarakat Jakarta. Saya rasa begitu. Baik, Mas Seno, saya saya bikin konklusi dari pernyataan Bang Iwan. Kalau memang PDI Perjuangan mau menang, ya gabung sama PKS begitu ya. Apakah ini PDI Perjuangan sesimpel itu untuk bergabung PKS hanya menang saja karena memang mengusung Anies atau apa yang PDI Perjuangan ini pertimbangkan? Ya, satu, karena saya setia pada judul yang dibuat oleh Nusantara TV tentang main kartu, kartu Anies masih hidup. Nah, kartu PDI Perjuangan juga ada. Artinya ini kan permainan kartu. Kalau kartu as masing-masing itu dibuka terlalu dini kan tidak menarik permainannya. Maka saya rasa masih ada cukup waktu untuk kemudian kita mencermati situasi yang ada sebelum kemudian kartunya kita keluarkan. Artinya kartu dari PDI Perjuangan ini sebenarnya seperti apa. Tetapi pada dasarnya tentu kami saat bicara tentang pemilu, targetnya orientasinya ya satu pasti adalah kemenangan. Apapun dalam mengelola pemerintah yang baik, yang sesuai dengan gagasan perjuangan partai,
dibutuhkan kemenangan secara elektoral dalam mekanisme demokrasi. Tetapi tentu kemenangan elektoral itu bukan satu-satunya tujuan. Bagaimanapun saya sudah sampaikan dari tadi bahwa ada banyak pertimbangan dan variabel yang harus kami rumuskan sebelum kami bisa menentukan keputusan tertentu. Nama-nama yang muncul itu hari ini kan sekarang sedang kita uji semua. Kita punya kriteria yang sama lah untuk seluruh daerah di Indonesia, tidak hanya di Jakarta, tentang nama-nama calon atau fit and proper dalam konteks rekomendasi pilkada yang itu berlaku untuk semuanya. Tentang masalah track record, masalah komitmen pada kebangsaan, satunya kata dan perbuatan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu nanti semuanya masih berproses, Mas. Yang pasti sabar saja. Komunikasi politik juga sedang terus kita lakukan dengan semuanya. Tapi secara list nama kami bukan datang kosongan, artinya hanya menawarkan dukungan mesin politik, tetapi kami juga membawa atau memiliki nama-nama kader yang saya rasa itu juga pantas untuk berjuang secara baik. Entah diletakkan di posisi mana. Ya. Saya nggak mau sabar, Mas Eno. Saya mau nagih meskipun ada 1 bulan lebih untuk jelang pendaftaran begitu ya. Apakah juga ada arahan dari Ketum Bu Mega ini untuk membuka ke publik H-min berapa pendaftaran? Kita akan tagih itu nanti, Mas Eno. Ya pasti Mas. Artinya semua akan kita lakukan pengumuman secara bertahap. Dan hari ini pun sedang kita rumuskan, tidak hanya di Jakarta. Pengalaman pilkada serentak ini kan sesuatu yang baru untuk semua partai politik. Artinya dinamika di satu kabupaten kota atau di satu provinsi itu sangat mungkin berhubungan dengan dinamika di provinsi atau kabupaten kota yang lain. Dan hari ini kita menyadari adanya efek itu di dalam pilkada serentak. Dan kami harus mengkalkulasi. Sekarang fokus kami adalah untuk menguatkan daerah basis, di mana kami memiliki lebih dari 120 incumbent di situ. Dan itu yang kami dorong untuk keluarkan lebih dahulu surat tugas untuk melakukan konsolidasi pemenangan. Jakarta tentu semua partai politik saya rasa berhati-hati. Tapi harus diingat bahwa logika pilpres tentu saja sangat mungkin itu berbeda dengan logika pilkada. Artinya komposisi kekuatan politik yang terjadi di dalam pilpres sangat mungkin bisa berbeda di berbagai daerah. Jadi kalau kemarin kita melihat fenomena koalisi Indonesia Maju, bukan tidak mungkin pada saat pilkada yang namanya koalisi apapun itu persebaran dukungan partai politiknya bisa berbeda-beda menyesuaikan kondisi daerah masing-masing. Tidak menutup kemungkinan juga di daerah-daerah dengan provinsi besar seperti Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Sehingga kemungkinan-kemungkinan itu sedang kami dalami. Kalau memungkinkan untuk komunikasi politik dilakukan dengan siapa saja, kenapa tidak? Saya rasa itu. Baik. Kemudian Pak Nyarwi, kita akan bahas bagaimana poros. Kalau tadi Pak Nyarwi memungkinkan ada 3 poros di Pilgub Jakarta. Bagaimana nasib RK di Jakarta? Kita akan bahas usai jeda berikut. Pemirsa, NTV Prime Dialog masih akan kembali sesaat lagi. Anda kembali bersama kami di NTV Prime Dialog. Kalau tadi di awal saya sudah bertanya kepada Pak Nyarwi untuk poros-poros yang akan kebentuk. Tapi saya mau kasih lihat juga ke pemirsa NTV hitung-hitungan kalau memang koalisi terjadi. Kita lihat grafis berikut ini. Kalau tadi saya sebutkan bahwa koalisi perubahan ini yang akan diisi oleh 3 parpol menghasilkan 39 kursi. PKS 18, PKB 10, dan Nasdem 11. Koalisi lainnya, kita lihat. Kalau memang PDIP, kemudian PKS dan juga Nasdem berkoalisi, ada total 44 kursi yang diperoleh. Ada lagi, kita lihat, koalisi yang kemungkinan akan terjalin. Baik, kalau memang Ridwan Kamil diusung oleh Gerindra maju di Pilgub Jakarta dengan total raihan 50 kursi, diisi dengan 5 parpol, antara lain Gerindra 14 kursi, Demokrat 8 kursi, Golkar 10 kursi, PSI 8 kursi, dan PAN 10 kursi. Saya mau minta pendapat dari Pak Nyarwi, melihat dari kemungkinan-kemungkinan koalisi yang redaksi kami susun begitu. Menurut Anda, mana yang paling probabilitasnya memungkinkan untuk Pilgub Jakarta?
Ya, pertama untuk partai-partai koalisi Indonesia Maju, dugaan saya itu udah sangat solid ya. Ya. 90-an% lah ya, kemungkinan tidak banyak bergeser. Terlepas bahwa siapapun nanti yang akan dicalonkan ya, untuk gubernur gitu ya, misalnya entah Pak RK atau siapapun gitu, termasuk calon wakil gubernur. Nah, yang kemungkinan akan terjadi reformulasi ulang gitu ya, koalisi-koalisi, itu adalah koalisi perubahan dan juga koalisi yang kemarin di Pilpres itu mengusung Pak Ganjar Mahfud ya, partainya Mas Seno ini sama P3. Kenapa begitu? Karena kan P3 hanya dapat 1 kursi, Betul. Bung Irsal. Ya. Sementara untuk DKI, daerah Jakarta, PDI Perjuangan hanya dapat 15, dan itu kan nggak cukup. Nah, Kalaupun memang pertanyaannya, Perindo juga masuk, ada 17 kursi saja, begitu. masih belum cukup, Ya. belum cukup gitu. Dia butuh 25 kursi. Nah, pertanyaan berikutnya, pada partai mana yang kemudian ada kemungkinan gitu ya, itu katakanlah punya alternatif ikut mendukung, misalnya contoh saya anggap saja, PD Perjuangan itu tiba-tiba mengeluarkan kartu trufnya yang menarik gitu ya, Mas Eno ya. Nah, apakah misalnya Nasdem itu tertarik apa tidak kan gitu. Kenapa saya membicarakan Nasdem? Karena PKS sama PKB contohnya itu cukup kuat untuk mengusung pasangan, atau sebaliknya PKB yang tertarik ya untuk kemudian bergabung dengan PDI Perjuangan walaupun awalnya menominasikan Mas Anies ya, contohnya begitu. Nah, itu juga Nasdem masih cukup kira-kira gitu. Jadi ini juga dinamika yang cair ini masih bisa terjadi dengan mengandaikan kalau gitu ya, Pilgub DKI daerah Jakarta ini akan diwarnai ya 3 pasangan cagup cawagup. Ya, asumsinya begitu. Nah, sampai hari ini ya dugaan saya ya, Bung Irsal, memang mayoritas berpikir bahwa ini akan kemungkinan 2 pasangan cagup cawagup. Tapi bukan tidak mungkin juga akan terjadi 3 pasangan cagup cawagup juga gitu loh. Kenapa? Karena biasanya tradisinya ini ya, salah satu motornya itu partainya Mas Seno ini, sejauh mana partainya Mas Seno ini akan katakanlah punya katakanlah strategi yang dianggap tepat untuk ikut mewarnai dengan 3 pasangan itu. Ya, misalnya contohnya begitu ya. Tadi kan bahasanya masih menimbang-nimbang. Kan gitu. Kalau menimbang-nimbang artinya kan peluangnya masih ada kan gitu. Kecuali sudah ada tadi yang dibilang janur merah melengkung. Nah, itu lain lagi. Ya, itu artinya peluang 3 pasangan kecil sekali ya. Itu. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, PKS gitu ya, itu tentu pengennya cawagupnya dari kadernya. Ya, juga mungkin partai seperti PDI Perjuangan juga saya kira akan sama. Mengusung cawagupnya. Seandainya gitu ya, seandainya. Ini kan kita berandai-andai ya Bung Irsal. PDI Perjuangan ikut mendukung Mas Anies gitu, tentu di bursa cawagupnya akan cukup panas ya kontestasinya, karena PKS saya kira juga tidak akan dengan mudah gitu ya, menerima gitu ya cawagupnya dari partai lain gitu ya. Sementara PDI Perjuangan juga biasanya bagian dari strategi kaderisasi, juga memberikan contoh dan lain-lain. Tentu akan memberikan contoh buruk juga kalau berkoalisi kemudian tanpa mendorong kadernya untuk jadi calon wakil gubernur. Nah, itu saya kira juga menjadi taruhan yang cukup rumit ya bagi partai-partai ini gitu ya. Kalau misalnya formasi pasangan pilkada itu hanya 2 pasangan calon. Maka sampai hari ini saya prediksi ya, Bung Irsal, itu masih terbuka peluang 3 pasangan calon. Terlepas bahwa nama-nama ini belum fix di luar nama Anies Baswedan yang dinominasikan secara eksplisit ya oleh 2 partai, PKB terus kemudian PKS, secara implisit oleh Bang Surya, Nasdem misalnya seperti itu, dan juga saya kira dukungan dari para relawan. Saya kira itu. Taruhlah PKS, PKB dan juga Nasdem ini solid. PDIP mungkin saja berhasil melobi-lobi partai di Koalisi Indonesia Maju yang mungkin nanti ada partai yang membelot dari Kim, ini hasil dari negosiasi PDIP itu sendiri. Kita lihat nanti bagaimana Mas Seno, karena Mas Seno akan memberikan kejutan begitu. Tapi kalau menurut Anda tadi kartu terafnya siapa untuk PDI Perjuangan untuk mengalahkan Anies, Pak Nyarwi, Ahok, atau siapa? Ya, kalau dari data-data survei yang muncul itu kan masih nama Ahok ya. Nah, tentu saya kira PDI Perjuangan ada banyak pertimbangan untuk mengusung nama Ahok ya. Pertama, tapi ada poinnya juga. Tentu basis dukungannya pasti ada loyalisnya yang cukup solid. Entah berapapun sisa dari katakanlah kemarin pilkada yang 44 sekian persen itu. Tetapi balik lagi ya, pilkada DKI Jakarta ini pilkada yang cair, pemilihnya luar biasa cair gitu.
dan rasional juga. Belum lagi ruang gerak para relawan ini juga kuat sekali gitu. Nah, ini juga saya kira menjadi tantangan yang serius juga. Sementara dengan alternatif lain, saya belum melihat ya, entah dari data survei maupun juga dari nama-nama yang pernah disebutkan oleh para elit ya, pimpinan khususnya PD Perjuangan, itu saya lihat belum muncul nama-nama itu. Tetapi balik lagi, politik itu kadangkala kejutan. Ketika terjadi formasi tertentu, bisa jadi ada nama baru yang mungkin punya daya tarik juga. Jadi ini banyak lagi ya Bung Irsal, saya masih selalu terbuka ini. Baik, kalau saya lihat dari 50 perolehan kursi di koalisi Indonesia Maju, kalau Golkar memang dengan sepenuh hati mengirim RK ke Jakarta, terus kemudian sejalan dengan Gerindra, terus kemudian PAN juga sudah menyebut bahwa akan mengusung, tidak menutup kemungkinan akan mengusung Kaisang juga. Sementara PSI juga tidak bisa kita lihat sebelah mata, punya 8 kursi. Menurut Anda peluang untuk RK dan Kaisang ini maju di Pilgub Jakarta seperti apa? Kalau dari sisi dukungan elit, kita ngomong dukungan elit ya, itu saya kira cukup kuat. Bahkan boleh dibilang hari ini sangat kuat ya, karena Mas Kaisang ini selain Ketua Umum PSI, kan juga kita tahu putra presiden kan gitu. Dengan dimana dalam jejaring relasi elit saya kira ada ya hal-hal yang didapatkan ya, ada privilege seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, Kaisang memang dari data survei saya lihat elektabilitasnya belum kuat, tetapi Kaisang figur populer juga. Ya, dan tentu saja ini tergantung dari figur-figur yang lain ya, yang akan menjadi kompetitor. Sejauh mana dia akan lebih kuat kan gitu. Tapi saya kira gitu ya, sebagai peluang kandidasi, peluang Kaisang Ridwan Kamil Kaisang itu saya kira sangat besar untuk bisa dinominasikan. Cuma balik lagi dalam hitung-hitungan pemenangan, dugaan saya ya Partai Koalisi Indonesia Maju masih berpikir berkali-kali ya untuk memasangkan pasangan ini sampai hari ini ya. Ya, baik Mas Eno, tadi Pak Nyarwi mau menantang PD Perjuangan, mau Pilgub Jakarta yang panas atau demokrasi yang sehat? Mau dengan 2 poros atau 3 poros kalau menurut Anda? Ya apapun mungkin, artinya kalau belajar dari sejarah kita mencalonkan tokoh di daerah manapun, termasuk di Pilpres misalnya, ini kan banyak cerita bahwa siapa nama-nama yang muncul di menit-menit pertandingan awal, itu ternyata berbeda dengan di injury time. Gitu. Jadi kita dalam mengusung nama ini kadang variabel yang kita pertimbangkan tidak hanya elektoral, Mas, tapi juga message kepada publik. 2019 tiba-tiba kerjasama politik yang mendukung Pak Jokowi misalnya, tiba-tiba muncul nama Yai Maruf Amin, yang sama sekali sebelumnya banyak yang muncul nama-nama lain selain beliau. Kemudian di 2024 pun pada saat kami mengusung Pak Ganjar Pranowo, tiba-tiba ada nama Pak Mahfud MD, yang muncul di menit akhir yang kita usung karena kita ingin memberikan message tentang pentingnya penegakan dan kedaulatan hukum yang progresif melalui sosok Pak Mahfud. Nah, di Jakarta pun juga tentu ada message yang berusaha kita sampaikan. Sebagaimana saya sudah sampaikan di awal tadi, bahwa Jakarta ini adalah etalase kepemimpinan nasional yang semua mata memandang. Ini kalau Pilpres itu semacam Liga Champion-nya, Jakarta ini kan kayak apa ya, semi Liga Champion, Europa League gitu. Sehingga ini semua mata memandang dan orang melihat apa sebenarnya yang akan diperjuangkan dari pasangan kerjasama politik yang terjadi di Jakarta. Jadi PDI Perjuangan tentu akan berhati-hati dalam mengirimkan pesan. Kita harus ingat sebelum Pilpres 2029, pilkada terakhir yang akan terjadi untuk menata pasling peta komposisi politik setiap partai politik itu terjadi terakhir kali ya di pilkada besok ini. Jadi kalau kami tergesa-gesa, tentu kalau misalkan hasilnya tidak sesuai dengan semangat perjuangan kami, pasti ini akan ada konsekuensi yang harus kita hadapi selama 5 tahun ke depan. Baik. Nah, regrouping di daerah ini penting, apalagi Jakarta. Jadi nanti komunikasi politik dengan siapapun, saya rasa Pilpres akan terreset. Secara hubungan antar partai politik, dinamika di Pilpres kemarin akan terreset. Dan bongkar pasang koalisi dari siapapun saya rasa sangat mungkin untuk terjadi. Tergantung bagaimana kebutuhan daerah masing-masing. Itu baik. Mas Eno, terakhir sekaligus closing statement dari Anda begitu. 2017 berseberangan. Saya tidak mau
mendengar kata politik dinamis dari Mas Seno, tapi jawaban yang memang memuaskan begitu ya. Kalau memang sekarang mengusung Anies, apa PDI Perjuangan tidak keki begitu? Sekaligus terakhir pertanyaan, sekaligus closing statement dari Mas Seno, silakan. Baik, kalau bicara tentang wacana dan usulan, siapapun bisa usul. Dan hari ini kemarin sudah sering disampaikan dari PDI Perjuangan pun di DPD mengusulkan nama Mas Anies. Pengaruh kenapa kami mengusung adalah karena saintifik bahwa Mas Anies secara elektoral ya menarik. Gitu. Dan itu kami pertimbangkan. Rasionalisasinya apa saat bicara tentang Mas Anies? Tentu kita harus ingat antara 2017 dan 2024 hari ini tidak berarti kita hidup di suatu ruang kosong politik. Ada banyak peristiwa dan fenomena yang terjadi, salah satunya adalah Pilpres. Dan di saat Pilpres kemarin tentu baik Mas Anies maupun kami itu seringkali menyampaikan berbagai macam kritik terhadap jalannya pemerintah. Ya. Yang itu kemudian rasionalisasi itu tentu saja berbeda. Padahal di sisi yang lain, secara pemberitaan sempat muncul juga wacana misalnya pasangan Pak Anies dan Mas Kaisang. Secara politik ini jauh lebih anomali daripada kalau bicara tentang teman-teman DPD mengusulkan nama Mas Anies. Anies Kaisang ini rasionalisasinya di mana? Secara basis pendukung konstituensi juga sangat berbeda. Tetapi saat bicara tentang dinamika bongkar pasang politik di pilkada, sekali lagi itu bisa terjadi dan realitas politik kita memungkinkan itu terjadi. Sehingga hari ini lagi Mas semua masih berproses, janur merah akan segera melengkung, dan pada saat itu kami pastikan arah-arahannya akan meriah. Itu saja. Terima kasih Mas. Bang Iwan, terakhir secara singkat saja, apa yang bisa menjadi konklusi pembicaraan kita pada kali ini? Ya, tentunya kita harapkan Pilkada Jakarta ini nanti akan berlangsung dengan jujur dan adil ya. Itu harapan kita, dan dengan demokrasi yang baik ya, tanpa ada cawe-cawe lagi ya, karena ini penting sekali untuk menjaga demokrasi kita. Dan kita juga harapkan ya, ini masih menawarkan ya, supaya kita kuat ya. Kami harapkan Mas Seno dan teman-teman bergabung ya dengan digosok koalisi lagi Mas Seno, digosok lagi sama Bang Iwan. Ya, ini sohib dari 2024 ini kita sudah mulai sohib ya. Jadi kita sama-sama ya bekerja untuk memenangkan Pak Anies, untuk membangun Jakarta. Saya rasa itu saja yang saya sampaikan kepada pemirsa Nusantara. Sejalan dengan closing statement dari Bang Iwan agar tidak cawe-cawe presiden, menurut Pak Nyarwi sekaligus closing statement, seberapa besar faktor Presiden Jokowi pada Pilgub Jakarta? Secara singkat saja, silakan. Ya, faktornya besar ya, Bung Irsal. Pertama dari data elektoral ya. Kemarin Litbangkompas mengatakan paling nggak 54% ya. Yang menjadi preferensi Presiden Jokowi itu akan diikuti, kira-kira gitu ya calonnya dalam pilkada. Terlepas bahwa survei itu nasional ya. Datanya bukan pilkada DKI ya. Kalau pilkada DKI tentu butuh survei sendiri. Nah itu satu. Terus yang kedua, bukan hanya dari basis elektoral seperti itu. Tadi yang disebut Bung Iwan tarikan tadi ya, yang dianggap bahasanya adalah cawe-cawe tadi. Jadi ada semacam mesin-mesin kekuasaan ya, entah karena pengen menunjukkan loyalitasnya atau apapun ekspresinya gitu ya. Kemudian pada akhirnya hanya memberikan keuntungan bagi calon-calon yang dianggap gitu ya direstui gitu ya oleh Presiden Jokowi kan gitu. Nah itu yang kemudian dikhawatirkan memori dan trauma Pilpres kemarin itu akan terjadi. Tapi kalau itu terjadi kan demokrasi kita ya tidak ada perkembangan apa-apa kan gitu, bahkan mengalami kemunduran. Ya, saya setuju gitu kalau misalnya bahwa upaya-upaya bahwa masyarakat harus lebih independen, demokratis itu harus disampaikan. Tetapi saya percaya ketika itu rasional, Bung Iwan, Bung Irsal. Jadi saya kira itu juga kecil kemungkinan. Baik, terima kasih Pak Nyarwi, terima kasih Bang Iwan, termasuk terima kasih Mas Seno. Kita akan tagih bagaimana janji PD Perjuangan untuk mengusung siapa. Meskipun dinamikanya ini masih akan terus bergulir sampai waktu pendaftaran Cagup dan Cagup di Pilgub Jakarta. Terima kasih Bapak-bapak telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Kita kembali di lain kesempatan. Salam sehat dan sampai jumpa. Terima kasih. Dan pemirsa NTV Prime masih akan kembali dengan topik lainnya usai jeda berikut.